Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat dan semangat untuk terus belajar. Bersama saya Zulkifli Rahman, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang glikolisis. Jadi glikolisis ini merupakan salah satu bagian dari respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen. Di mana respirasi aerob ini terbagi atas 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Tetapi pada pembahasan kita kali ini kita akan belajar tentang glikolisis. Apa yang dimaksud dengan glikolisis? Glikolisis dapat kita tinjau dari pembentukan katanya, yakni glukosa dan lisis atau pemecahan, sehingga glikolisis merupakan proses biokimia di mana terjadi pemecahan glukosa sehingga pada akhirnya akan menghasilkan hasil akhir berupa asam pirufat. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan glikolisis. Adapun terkait glikolisis, bahan utama yang digunakan adalah glukosa. Manusia dan hewan memperoleh glukosa dari makanan yang dikonsumsinya yang mengandung karbohidrat. Kemudian karbohidrat itu akan diolah dalam tubuh sehingga terpecah menjadi monosakarida. Adapun pada tumbuhan, glukosa diperoleh dari proses fotosintesis, di mana karbon dioksida dan molekul air atau H2O akan dipecah dengan bantuan cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Tetapi dalam proses fotosintesis, tanaman memerlukan yang namanya klorofil. Jadi, tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis jika tanaman tidak memiliki klorofil. Baik, langsung saja kita bahas tentang glikolisis. Langkah pertama dari glikolisis. Baik, saya akan menjelaskan menggunakan laser. Nah, di sini kita lihat glukosa yang terdiri atas 6 atom karbon akan dirombak menjadi glukosa 6 fosfat dan melalui proses fosforilasi. Apa itu proses fosforilasi? Proses fosforilasi adalah proses penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Dalam hal ini adalah glukosa. Jadi, gugus fosfat ini akan ditambahkan pada glukosa sehingga membentuk glukosa 6 fosfat. Nah, fosfat tersebut diperoleh dari ATP. Adapun ATP ini artinya adenosin trifosfat. Kata tri menandakan bahwa terdapat 3 gugus fosfat. Jadi, satu gugus fosfat dari ATP akan disumbangkan atau ditambahkan pada glukosa sehingga membentuk glukosa 6 fosfat. Dan karena sudah diambil satu gugus fosfat pada ATP sehingga ia berubah menjadi ADP. Adapun proses ini dikatalisasi oleh enzim heksokinase. Jadi teman-teman sekalian, proses perombakan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ini tentu memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memerangkap gula agar ia tidak berdifusi keluar sel. Karena dengan adanya penambahan fosfat pada glukosa menjadikan molekulnya lebih besar sehingga membran plasma atau membran sel itu bersifat non-permeable terhadap molekul yang besar. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk membuat suatu molekul yang lebih reaktif. Jadi glukosa 6-fosfat ini sifatnya lebih reaktif sehingga lebih mudah untuk diubah menjadi molekul yang lain atau senyawa yang lain. Nah, inilah tahap pertama dari glikolisis. Langkah kedua dari glikolisis. Nah, di sini kita lihat glukosa 6-fosfat yang telah dihasilkan dari langkah pertama itu akan dirombak menjadi fruktosa 6-fosfat melalui proses isomerisasi. Apa itu proses isomerisasi? Nah, dapat kita tinjau dari pembentukan katanya yakni isomer. Apa itu isomer? Merupakan molekul yang memiliki rumus kimia sama akan tetapi strukturnya berbeda. Jadi glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat ini memiliki rumus kimia yang sama.
akan tetapi strukturnya berbeda. Dapat kita lihat ini merupakan struktur kimia dari glukosa 6-fosfat. Bentuknya itu menyerupai cincin heksagonal. Nah, di sini terbentuk segi 6. Kita lihat cincinnya ini terdiri atas 1 atom O dan 5 atom C. Jadi di sini saya memberikan nomor untuk setiap atom C. Di sini ada atom C1, C2, C3, C4, C5. Jadi di sini bukan saya bermaksud untuk menyatakan ada 2 atom C, ada 3 atom C, ada 4 atom C, ada 5 atom C. Ini hanya penomorannya saja. Nah, di sini pada fruktosa 6-fosfat bentuknya adalah pentagonal, cincin pentagonal. Kita tinjau cincin pentagonal ini terdiri atas 1 atom O, terdiri atas 4 atom C. Jadi kita lihat sangat jelas perbedaan antara glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat dari segi strukturnya. Akan tetapi rumus kimianya sama. Inilah yang dimaksud dengan proses isomerisasi. Jadi terjadi perubahan struktur dari molekul. Nah, adapun enzim yang mengkatalisis proses ini dinamakan enzim fosfoglukoisomerase. Lanjut pada langkah ketiga dari glikolisis. Fruktosa 6-fosfat yang dihasilkan pada langkah kedua akan dirombak menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, tahap ini mengalami proses fosforilasi. Sudah saya jelaskan pada langkah pertama bahwa proses fosforilasi adalah proses penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Jadi, proses ini mengalami kembali proses fosforilasi. Nah, di sini kita lihat ini merupakan struktur kimia dari fruktosa 6-fosfat. Nah, pada nomor atom 6 dari atom C, pada atom C nomor 6, di sini terdapat gugus fosfat. Baik, saya jelaskan kembali bahwa fruktosa 6-fosfat itu bermakna bahwa gugus fosfat berada pada atom C nomor 6, atom karbon nomor 6. Jadi fosfat ini terikat pada atom karbon nomor 6. Nah, di sini atom karbon nomor 6 ini terikat dengan fosfat. Itulah mengapa disebut fruktosa 6-fosfat. Nah, akan mengalami proses fosforilasi atau penambahan gugus fosfat. Jadi, otomatis kita menggunakan lagi ATP, yang mana satu gugus fosfat tersebut akan diambil dari ATP, kemudian disumbangkan atau ditambahkan pada molekul fruktosa 6-fosfat. Nah, di sini terbentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Berarti penambahan gugus fosfatnya itu terjadi pada atom karbon nomor 1, sehingga terbentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Baik, sekali lagi saya jelaskan bahwa di sini ada kata bifosfat. Bi artinya 2, berarti terdapat 2 gugus fosfat. Di sini ada nomor 1,6 bermakna bahwa pada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 6 terdapat gugus fosfat. Di sini kita lihat struktur dari fruktosa 1,6-bifosfat. Di sini atom karbon nomor 6 terikat dengan fosfat, atom karbon nomor 1 juga terikat dengan fosfat. Adapun enzim yang mengkatalisis proses ini dinamakan enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, langkah 4 dari tahapan glikolisis. Nah, di sini fruktosa 6-fosfat akan mengalami proses lisis, artinya mengalami proses pemecahan. Nah, fruktosa 6-fosfat ini terdiri atas 6 atom karbon, lalu mengalami proses lisis sehingga ia terpecah menjadi molekul yang hanya memiliki 3 atom karbon, yakni dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, ini dapat kita lihat struktur kimia dari dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, proses lisis ini dikatalisasi oleh enzim aldolase. Nah, di bawah ini ada enzim lainnya, yakni enzim isomerase. Fungsinya adalah untuk melakukan perubahan
dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau sebaliknya. Jadi, terjadi secara reversibel atau bolak-balik. Dapat diubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau sebaliknya. Akan tetapi, enzim pada tahap selanjutnya hanya menggunakan gliseraldehid 3-fosfat sebagai substratnya. Oleh karena itu, enzim isomerase ini akan mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Pada akhirnya akan terbentuk 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Baik, selanjutnya adalah langkah kelima dari glikolisis. Gliseraldehid 3-fosfat akan dirombak menjadi 1,3 bifosfogliserat. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada angka 2 yang menandakan bahwa ada 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Jadi, gliseraldehid 3-fosfat ini akan mengalami proses oksidasi, yaitu penambahan atom oksigen dengan dikatalisasi oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Jadi nanti gliseraldehid 3-fosfat ini ketika terbentuk menjadi 1,3 bifosfogliserat, dapat kita lihat pada struktur kimianya terdapat atom O akibat proses oksidasi. Akan tetapi, gliseraldehid 3-fosfat ini akan melepaskan atom H, sehingga atom H yang terlepas tersebut akan berikatan dengan NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, sekali lagi, karena ada 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat yang melepaskan atom H, 2 atom H tersebut akan berikatan dengan 2 NAD+, sehingga terbentuk 2 NADH. Nah, selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat ini setelah mengalami proses oksidasi, ia akan mengalami proses fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada molekulnya. Sehingga di sini dapat kita lihat pada atom C nomor 1 yang ini diberi gugus fosfat sehingga akhirnya memiliki 2 gugus fosfat, 1 di sini dan 1 di sini. Sehingga pada atom C1 terdapat gugus fosfat dan atom C3 terdapat juga gugus fosfat. Jadi saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa kita perlu mempelajari tentang bagaimana penomoran atom karbon, dan hal ini dipelajari pada materi kimia di kelas 2 tentang alkana, alkena, dan alkuna, agar nanti tidak bingung dalam menentukan penomoran atom karbon. Jadi di sini sekali lagi saya jelaskan 1,3 bifosfogliserat. Ada kata bi yang menandakan ada 2 gugus fosfat, dan 1,3 menyatakan bahwa gugus fosfat tersebut melekat pada atom karbon nomor 1 yang ini, dan nomor 3 ini menyatakan bahwa gugus fosfat yang lainnya berada pada atom karbon nomor 3 yang ini. Baik, masuk ke langkah ke-6 dari glikolisis. Di sini 1,3 bifosfogliserat itu akan dirombak menjadi 3 fosfogliserat. Proses yang terjadi adalah transfer gugus fosfat atau pelepasan gugus fosfat dari molekul 1,3 bifosfogliserat ke ADP, sehingga ADP ini yang bermakna adenosin difosfat. Kata di menyatakan bahwa ada 2 gugus fosfat, sehingga ketika ditambahkan gugus fosfat dari molekul 1,3 bifosfogliserat yang melepaskan 1 gugus fosfatnya, maka ADP ini berubah menjadi ATP. Akan tetapi karena ada 2 molekul 1,3 bifosfogliserat yang melepaskan gugus fosfat, sehingga terbentuk 2 ATP. Nah, seperti itu. Adapun prosesnya dikatalisasi oleh enzim fosfogliserokinase, sehingga gugus fosfat yang tadi dilepaskan oleh 1,3 bifosfogliserat akan menghasilkan 3 fosfogliserat. Tetapi di sini tetap ada angka 2 yang menyatakan ada 2 molekul 3 fosfogliserat. Nah, di sini kita lihat hanya tersisa 1 gugus fosfat, padahal sebelumnya terdapat 2 gugus fosfat. Nah, hal ini dikarenakan proses transfer gugus fosfat.
Langkah ketujuh dari glikolisis. 3 fosfogliserat akan dirombak menjadi 2 fosfogliserat. Nah, prosesnya ini melalui proses isomerisasi. Isomerisasi dari kata isomer, yang artinya memiliki rumus kimia yang sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, di sini kita lihat 3 fosfogliserat ini struktur kimianya, dan yang ini adalah 2 fosfogliserat. Terjadi perbedaan. Nah, terjadi pula relokasi fosfat, artinya terjadi pemindahan gugus fosfat. Nah, di sini awalnya pada 3 fosfogliserat itu gugus fosfat terikat pada atom karbon nomor 3. Atom karbon nomor 3 kan ini atom karbon nomor 1 yang letaknya dekat dengan rantai ganda. Ini adalah atom karbon nomor 2 dan ini adalah atom karbon nomor 3. Nah, terjadi relokasi fosfat dari atom karbon nomor 3 yang ini fosfatnya dipindahkan ke atom karbon nomor 2. Sehingga di sini atom karbon nomor 2 berikatan dengan fosfat. Sehingga terbentuklah 2 fosfogliserat. Adapun enzim yang mengkatalisasi proses ini dinamakan enzim fosfogliseromutase. Langkah ke-8 dari glikolisis. 2 fosfogliserat akan dirombak menjadi fosfoenol pirufat. Nah, prosesnya adalah proses dehidrasi. Apa itu proses dehidrasi? Proses dehidrasi merupakan proses pelepasan molekul air atau H2O. Jadi, di sini kita lihat pada struktur 2 fosfogliserat terdapat atom hidrogen pada atom karbon nomor 2. Di sini terdapat atom hidrogen dan pada atom karbon nomor 3 terdapat gugus hidroksil. Nah, inilah yang dilepaskan oleh 2 fosfogliserat sehingga terbentuk menjadi H2O. Tetapi sekali lagi, karena ada 2 molekul, 2 fosfogliserat yang melakukan hal tersebut sehingga terbentuk 2 H2O, dan setelah mengalami proses dehidrasi terbentuklah fosfoenol pirufat. Jadi di sini pada atom karbon nomor 2 tidak ada lagi terdapat atom hidrogen, dan pada atom karbon nomor 3 tidak ada lagi gugus hidroksil atau OH. Adapun enzim yang berperan untuk mengkatalisasi proses ini dinamakan enzim enolase. Langkah ke-9 dari glikolisis. Nah, ini merupakan langkah terakhir dari glikolisis. Fosfoenol pirufat akan dirombak menjadi pirufat atau asam pirufat. Nah, inilah pirufat yang menjadi hasil akhir dari tahapan glikolisis. Nah, terjadi proses transfer gugus fosfat atau pelepasan gugus fosfat dari fosfoenol pirufat yang akan ditransfer ke ADP. Sehingga ADP itu yang hanya terdiri atas 2 gugus fosfat menjadi 3 gugus fosfat, sehingga berubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Nah, sekali lagi karena ada 2 fosfoenol pirufat yang mentransfer gugus fosfatnya, maka terbentuklah 2 ATP. Nah, di sini dapat kita lihat pada struktur fosfoenol pirufat pada atom karbon nomor 2, di sini terdapat gugus fosfat. Nah, inilah yang ditransfer ke ADP sehingga terbentuklah pirufat setelah melalui proses transfer gugus fosfat. Nah, di sini pada pirufat kita lihat pada atom karbon nomor 2 tidak ada lagi gugus fosfat. Sehingga terbentuklah asam pirufat. Ini adalah hasil akhir dari proses glikolisis. Awalnya digunakan glukosa sebagai bahan utama dari glikolisis, kemudian mengalami perombakan sehingga dihasilkanlah produk sebagai berikut. Terdapat sebanyak 2 ATP sebagai total bersih atau jumlah bersih dari ATP yang dihasilkan, atau bisa kita bilang sebagai netonya. Nah, pada langkah ke-1 dan langkah ke-3 pada tahapan glikolisis digunakan sebanyak 1 ATP masing-masing langkah, sehingga pada tahap ke-1 digunakan 1 ATP, pada tahap ke-3 digunakan 1 ATP, berarti total yang digunakan adalah 2 ATP. Nah,
Pada tahap ke-6 dan tahap ke-9 dari proses glikolisis, dihasilkan masing-masing 2 ATP pada setiap tahap. Pada tahap ke-6 dihasilkan 2 ATP, dan pada tahap ke-9 dihasilkan 2 ATP, sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 2 ATP. Sehingga netonya adalah jumlah ATP yang dihasilkan dikurang jumlah ATP yang digunakan. Yang dihasilkan sebanyak 4 dikurang 2 yang digunakan, sehingga totalnya adalah 2 ATP. Kemudian dihasilkan 2 H2O. Nah, H2O ini dihasilkan pada tahap ke-8, yang mana pada saat itu terjadi pelepasan atom H dan pelepasan gugus hidroksil atau OH, sehingga terbentuk H2O. Nah, adapun NADH ini terjadi pada tahap ke-5, di mana pada saat itu terjadi pelepasan atom H sehingga berikatan dengan NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, kemudian produk akhir dari glikolisis yakni asam pirufat terbentuk pada saat proses transport gugus fosfat pada fosfoenol pirufat, sehingga membentuk 2 asam pirufat. Nah, inilah produk yang dihasilkan dalam proses glikolisis. Lalu apa yang akan terjadi pada asam pirufat? Nah, asam pirufat ini akan digunakan pada tahap selanjutnya dari respirasi aerob, yakni dekarboksilasi oksidatif yang akan diubah menjadi koenzim A dan digunakan dalam proses siklus Krebs. Tetapi pada pertemuan kali ini cukuplah kita membahas tentang glikolisis. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.